Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ini saya kembali membacakan Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsum min amali syaitan. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya berjudi, khamar, wal maisir, sesungguhnya khamar minuman keras, wal maisir, maisir ini berjudi, azlam, bertenung ke tukang sihir, rijsum min amali syaitan, perbuatan yang keji datangnya dari syaitan. Karena itu jauhilah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bertenung atau memakai ilmu sihir itu adalah perbuatan setan. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial tentang dukun santet. Di dalam KUHP kita, maksudnya KUHP rencana KUHP Indonesia, karena KUHP sekarang masih terjemahan dari bahasa Belanda. Jadi kita akan memiliki, Indonesia akan memiliki KUHP tersendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di antaranya rancangan undang-undang itu adalah mempidanakan orang yang mempraktekkan ilmu sihir. Nah, ilmu sihir itu dalam bahasa Arab artinya hal suatu yang sangat rahasia. Jadi asal-usulnya kata sihir itu adalah suatu pohon yang terdapat di Mesopotamia. Pohon itu sangat rahasia dan itu dapat dijadikan sebagai media yang paling ampuh untuk mengalahkan orang atau menyakiti orang dalam waktu singkat. Kalau sekarang itu pohon yang sangat rahasia itu ada beberapa. Kalau di Indonesia kita dengar ada namanya bambu petuk, ada bambu petuk, ada kembang kantil, dan banyak lagi itu bambu apa namanya yang disebut dengan bulu perindu. Nah, itu semuanya dipergunakan dalam praktek ilmu sihir. Nah, sehingga Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sehingga di Indonesia pernah tercetus oleh pembuat undang-undang akan mempidanakan orang yang mempraktekkan ilmu sihir. Nah, waktu saya kuliah di Fakultas Hukum UIR, Universitas Islam Riau, tahun 80-an, 90-an, saya di wisuda itu di Fakultas Hukum itu umur tahun 97. Nah, jadi ketika saya kuliah itu sedang dibuat itu undang-undang hukum pidana, rencana undang-undang hukum pidana tentang mempidanakan orang yang mempraktekkan ilmu sihir. Nah, atau ilmu santet namanya di Indonesia ini. Nah, karena tukang-tukang sihir yang mempraktekkan ilmu santet itu adalah merupakan pembunuh bayaran. Bukan hanya membunuh, tapi juga membuat orang sakit atau pembunuh bayaran. Cuma kepolisian tidak bisa membuktikannya. Jadi ingat saya waktu kuliah tahun 90-an itu dengan Ramli Zen namanya di Universitas Islam Riau. Itu beliau mengatakan kesusahannya memasukkan ilmu sihir sebagai praktek yang bisa dipidana. Itu kesulitannya adalah pembuktian katanya. Siapa yang membuktikan? Yang membuktikannya tentu orang yang ahli tentang ilmu sihir pula. Itu katanya, itu susah untuk membuktikan karena selama ini hukum Belanda yang dipelajari di seluruh dunia, taruhlah seluruh Indonesia, itu adalah bukti material. Kalau sekarang material lah begitu ya, bukti material. Sedangkan bukti yang sifat spiritual atau spiritual, moral, itu tidak bisa, tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Ilmu hukum hanya menjangkau bukti-bukti secara fisik, tapi susah untuk mendapatkan bukti-bukti secara psikis.
Bisa-bisa juga bukti secara psikis tapi sifatnya membantu, bukan masalah pokok. Nah, kalaulah dimasukkan dalam hukum pidana bahwa ilmu santet atau ilmu sihir itu bagian dari hukum pidana, nah pembuktian secara material itu nanti yang paling sulit, kata sang dosen Pak Ramlizen pada waktu itu. Nah, jadi kita adakan studi perbandingan lah, perbandingan umpamanya dengan negara-negara Timur Tengah. Bagi negara Timur Tengah, siapa yang menunjukkan gejala-gejala memiliki ilmu sihir, jadi belum lagi mempraktekkan, gejala-gejalanya saja sudah dihukum pidana. Apa hukum pidananya? Hukuman pancung. Bagi orang yang mempraktekkan ilmu sihir itu di Timur Tengah, pada umumnya hukum pidana itu adalah pidana mati atau hukum pancung namanya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya kenapa kalau tukang santet di Timur Tengah itu atau tukang sihir itu hukumannya adalah hukuman mati atau dipancung? Karena praktek ilmu sihir ini sangat banyak di Timur Tengah itu. Banyak sekali. Kita tahu bahwa sumber ilmu sihir itu di zaman Nabi Sulaiman itu di daerah Palestina dan di daerah Mesopotamia. Mesopotamia itu Irak. Nah, kalau kita menonton film tentang Simbad, itu film Simbad itu banyak sekali mengungkapkan praktek-praktek ilmu sihir pada waktu itu, sekitar abad yang ke-9 dan abad yang ke-10, pada masa berjayanya Bani Umayyah. Jadi banyak praktek-praktek ilmu sihir pada waktu itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di Timur Tengah sudah lama itu orang mengenal ilmu sihir itu. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang kejahatan ilmu sihir itu. Nah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali akan disantet, yaitu bahasa Indonesia ya, pernah akan disihir oleh seorang Yahudi dengan memasukkan benang-benang berbuhul sebanyak 11 buhul ke dalam sumur tempat Rasulullah akan mengambil wudhu. Pada suatu subuh Rasulullah akan mengambil wudhu, terasa air agak panas. Lalu Rasulullah tiba-tiba merasa lelah dan dia berbaring sebentar. Ketika berbaring itulah turun dua malaikat. Di sebelah kepalanya malaikat Jibril, di sebelah kakinya adalah malaikat Mikail. Bertanyalah Mikail kepada Jibril, apa katanya? Ada apa ini dengan Muhammad? Jibril menjawab, beliau sedang menghadapi percobaan ilmu sihir, ilmu guna-guna. Nah, melalui sumurnya. Nah, tidak lama setelah itu datanglah sahabat beliau, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu itu salah seorang sahabat, kurang jelas itu apakah Umar atau Ali bin Abi Thalib, pokoknya salah seorang sahabat menuruni sumur itu, turun ke sumur itu dan melihat benda apa yang ada di dalam sumur itu. Akhirnya karena airnya jernih, nampaklah sesuatu yang dimasukkan, lalu diambil, dibawa ke atas daratan. Sampai ke atas. Nah, dilihatlah ada tali benang ya. Ada benang dan ada 11 simpul dari sesuatu simpulan yang terdapat di dalam sejenis jimat atau sejenis ya peralatan media dari ilmu guna-guna itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian,
Saya lupa tadi ketika saya kisahkan itu Ali bin ketika Rasulullah di ujung kepalanya Jibril, di ujung kakinya Mikail. Waktu itu tadi saya lupa, maaf. Waktu itu turunlah 2 ayat sekaligus untuk menangkil ilmu sihir itu. Disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung dihafal oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau ditanya besok apa ayat yang 2 turun sekaligus, yaitu surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Nah, maka dihafallah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Nah, ayat ini dihafalkan oleh Rasulullah, lalu dibacakan ayat ini. Nah, jadi 11 simpul tali tadi itu dibacakan oleh Rasulullah SAW sebanyak 11 kali. Kenapa 11 kali? Karena simpul dari benda jimat atau media sihir tadi itu ada 11 simpul. Setiap Rasulullah membacakan satu simpul, maka terbukalah satu simpul. Satu kali membaca ayat, satu kali simpul itu terbuka. Nah, rupanya ilmu sihir, media sihir tadi bisa terbuka dengan membaca Al-Falaq dengan An-Nas. Jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apabila kita berhadapan dengan ilmu sihir atau berhadapan dengan ilmu gaib, entah apakah namanya, entah teluh namanya, atau berhadapan dengan makhluk gaib, entah leak namanya, entah genderuwo namanya, entah kuntilanak namanya. Kalau di Indonesia ini banyak sekali nama-nama jin yang tidak dikenal oleh orang Timur Tengah. Di Timur Tengah itu dikenal cuma jin ifrit, ya ini sejenis jin yang menguasai lautan. Ya, kalau di Indonesia mungkin itu semacam Ratu Laut Selatan itulah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nah ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah itu ilmu sihir itu ada, eksis. Di zaman Nabi Musa, nah ini yang lebih banyak sekali, di mana melalui ilmu sihir itu orang bisa maksudnya tukang sihir bisa menciptakan ular dari tali temali. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, di mana tongkatnya bisa menjadi ular. Ketika satu kali tukang sihir itu mendemokan tentang kemampuannya membuat tali-tali itu menjadi ular, maka Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya juga menjadi ular, tapi jauh lebih besar dan memakan ular-ular yang kelihatan kecil yang dibuat oleh tukang sihir itu, sehingga Nabi Musa alaihi salam bisa mengalahkan tukang sihir. Itulah mukjizat Nabi Musa alaihi salam atas seizin Allah. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, pada zaman Nabi Musa alaihi salam yang berkembang adalah ilmu sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah untuk mengalahkan ilmu sihir. Di zaman Nabi Isa alaihi salam itu yang paling banyak adalah ilmu pengobatan, juga secara mistik dan ada juga secara ilmiah. Nah, yang secara mistik itu banyak sekali pengobatan itu. Nah, di saat itu Nabi Isa alaihi salam pun diberi mukjizat oleh Allah untuk mengobati orang penyakit mata
yang buta sejak kecil bisa melihat, orang kusta bisa sembuh. Nah, orang lumpuh bisa berjalan. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam supaya mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya, masyarakat Arab pada waktu itu rata-rata menyenangi syair, diperlombakan syair di mana-mana. Yang dapat juara satu, syairnya itu ditempel di Ka'bah besar-besar. Dia disanjung, dipuja sebagai tukang syair yang paling hebat. Nah, sehingga di dalam Al-Quranul Karim ada surat syair namanya, surat yang ke-26 yang disebut dengan surat As-Su'ara. Surat As-Su'ara, surat tentang syair, yang intinya mengatakan penyair-penyair itu berjalan dari lembah ke lembah, dari suatu tempat, dan dia diikuti oleh jin dan setan-setan yang dahsyat. Kata-katanya seperti mantra. Nah, tapi mereka diikuti oleh jin dan orang-orang yang sesat. Nah, kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan syair-syair yang terhebat, mantra-mantra yang luar biasa dari kalangan orang-orang Arab jahiliyah waktu itu. Nah, jadi pada satu kali seorang yang bernama Lubaid melihat ada tertempel di Ka'bah syair yang paling indah yang telah dipertandingkan di pasar Ukas dan Zulmajas, ditempelkan di Ka'bah. Lalu Utsman bin Affan, apakah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu menempelkan pula di sebelahnya ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat Al-Qur'annya berbunyi was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hibdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqzifuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Sadaqallahul azim. Ternyata luar biasa, ujungnya wasib, mengalahkan syair-syair yang ada digantungkan di Ka'bah itu. Lalu Lubaid, sang pengarangnya, melihat siapa pula yang menempelkan bacaan di sebelah ini. Dibacanya, kalau ini bukan puisi, ini bukan prosa, ini bukan syair, yang ini bukanlah buatan manusia. Dari mana orang ini mendapat menempelkan di sini? Aku merasa malu membacakan, merasa malu membandingkan yang tertempel di sebelah ini dengan karanganku. Nah, Lubaid tadi mencari tahu, ahli syair tadi, dapatlah kisahnya dari Utsman bin Affan, dapat informasi bahwa itu dia yang menempelkan di sebelahnya, itu adalah yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad. Nah, barulah dia terkejut dan dia suruh Nabi Muhammad mengulang bacaannya karena beliau hafal. Nah, beliau catat dan beliau terpesona mendengarnya. Akhirnya dia tidak membuat syair lagi. Kenapa? Karena katanya jauh lebih hebat, apa yang dia baca, yang dia hafalkan jauh lebih bermanfaat dan terasa khasiatnya. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, jadi rupanya syair ini ada isinya juga mantra-mantra yang kaitannya dengan ilmu sihir,
yang dipergunakan oleh tukang-tukang santet Timur Tengah yang disebut dengan ahli sihir. Nah, jadi Bapak Ibu hormat, rupanya di setiap zaman, setiap masa para nabi itu ada saja tukang santetnya, tukang sihirnya. Cuma namanya memang bukan tukang santet. Itu tukang santet itu adanya di Jawa. Kalau di Sumatera itu namanya ilmu gayung, ya, gayung, tinggam. Itu namanya kalau di Sumatera, gayung, tinggam. Itu tidak ada di Jawa. Kalau di Jawa santet, teluk. Istilahnya saja yang berbeda. Yang semuanya itu adalah ilmu sihir. Nah, kembali kita Bapak Ibu yang terhormat, kembali kepada KUHP tentang melarang praktek sihir itu. Nah, di dalam KUHP itu banyak sekali para sarjana ingin menghapusnya. Itu tahun 90-an. Belum jadi-jadi sampai sekarang diresmikan. Untuk mengganti KUHP buatan Belanda yang ada sekarang ini di negara kita. Nah, KUHP-nya itu baik KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kami dulu waktu kuliah menyebutnya KUHP Pidana, KUHP Perdata. KUHP Perdata disebut juga dengan BW, Bergelijkheidswetboek. Kalau hukum KUHP Pidana ada pula itu merupakan suatu yang kriminal, ya, perbuatan kejahatan. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya ini tamatan dari pesantren ya 7 tahun. Jadi tidak begitu mengerti dulunya tentang KUHP ini, baik itu KUHP Perdata maupun pidana. Karena itulah saya sengaja setelah selesai kuliah, saya kuliah lagi khusus untuk mengetahui tentang hukum Barat yang diajarkan di Indonesia. Tentu saya akan membandingkan dengan hukum Islam yang saya pelajari di pesantren. Nah, jadi Bapak Ibu hormat, soal saksi ini saya lihat sama. Saksi di dalam hukum Islam itu ada 2 orang. Di dalam hukum pidana, hukum perdata Barat juga 2 orang. Ya, itu disebut dengan satu saksi, bukanlah saksi. Itu banyak istilah-istilah nullum delictum sine previa lege funali. Lege funali itu bahasa Latin yang wajib kami hafal dahulu ketika di Fakultas Hukum. Atau disebut kalau hukum itu noch suchen de juristen eine definition zu ihrem Bereich von Recht. Itu kata dosen saya bahasa Jerman. Saya pun tidak tahu entah bahasa Jerman atau bahasa apa. Ikut saja, dihafal saja. Noch suchen de juristen eine definition zu ihrem Bereich von Recht. Tidak ada seorang ahli hukum pun yang sepakat dalam satu definisi hukum. Jadi ada 9 ahli hukum. Itu ada 9 pula definisi hukum yang dibuatnya. Mirip-mirip tapi terdapat beda-beda, artinya bervariasi. Menunjukkan betapa kayanya pemikiran tentang hukum sejak zaman Romawi, zaman Yunani, zaman Romawi, sampai zaman-zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kepada soal hukum pidana yang berkaitan dengan ilmu santet itu dapat dipidanakan. Nah, boleh kita cek di mana. Kenapa ini berkesan bagi saya? Karena waktu kuliah itu saya belum mengerti tentang bagaimana hukum itu dibuat. Katanya hukum secara material itu adalah hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hukum secara formal atau formal itu yang dibuat oleh pemerintah. Jadi hukum itu ada secara formal, ada secara material. Kalau dulu namanya ada hukum formal dan ada yang secara material. Nah, kedua-duanya itu digali. Dan kemudian hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat digali juga untuk hukum pidana, bahkan hukum perdata di Indonesia. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, apakah bisa dipidanakan orang-orang yang praktek ilmu sihir? Bisa. Nah, kembali lagi tahun 90 itu banyak yang ahli hukum yang membantah, tidak usah, memalukan katanya. Termasuklah dosen saya waktu itu mengatakan saya tidak setuju
kalau praktek santet dan ilmu sihir itu dimasukkan ke dalam hukum pidana. Kenapa? Karena itu memalukan negara kita katanya. Nanti dibaca oleh orang luar negeri, berapa pasal itu banyaknya khusus tentang mempidanakan praktek ilmu santet. Nanti apa kata orang luar negeri katanya? Nah, kalau begitu santet itu begitu merajalelanya, begitu banyak di Indonesia ya. Nanti kita jadi malu dengan luar negeri. Kok kita sudah zaman maju seperti ini, orang masih banyak praktek-praktek pedukunan ilmu sihir. Kita jadi malu, kata sang dosen. Nah, tapi saya waktu itu tidak menjadi perhatian. Tapi akhir-akhir ini setelah melihat betapa banyaknya ustadz-ustadz yang menjadi korban ketika memerangi ilmu sihir itu, nah akhirnya saya teringat sekali lagi teringat. Wah, kalau begitu ini rupanya latar belakangnya. Kenapa ada para ahli yang memasukkan tentang praktek pedukunan yang sihir ini ke dalam KUHP. Nah, kalau sebut pedukunan itu ada dua macam. Ada pedukunan yang sihir, ada pedukunan yang putih. Pedukunan yang putih ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan ilmu-ilmu alami yang sifatnya menggali kekuatan-kekuatan alam, umpamanya jeruk, kunyit, itu apa khasiatnya. Nah, itu kalau yang putih. Tapi kalau yang hitam, ini pakai telur ayam, pakai kawat, pakai apa-apa lagi hal-hal yang bersifat mistik dengan mantra-mantranya yang memanggil iblis dan setan. Nah, ini dukun yang tidak baik yang mempraktikkan ilmu sihir. Nah, satu lagi dukun yang baik itu orang menyebutnya di kampung-kampung dukun beranak. Kalau dukun beranak ini maksudnya adalah di kalangan ibu-ibu di kampung-kampung yang sudah turun-temurun terbiasa menjadi bidan dengan ilmunya, pengalamannya. Nah, dengan ramuan-ramuan yang bersifat alami atau herbal sekarang namanya, itu saja. Jadi memang ada mantra-mantranya, tapi biasanya kalau yang baiknya itu ya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi yang tidak baik katanya ada satu-satu juga yang menggunakan mantra-mantra di dalam bentuk pantun-pantun pula, syair-syair dalam bahasa masing-masing. Yang Melayu memakai mantra-mantra bahasa Melayu, dalam dalam kidung-kidung gitu. Tapi di ujungnya itu ada yang dengan berkat kalimat la ilaha illallah, ada yang begitu. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Itu ada pula mantra seperti itu. Padahal kun fayakun itu kata Allah semua. Tapi begitulah bahasa mantra yang tidak bisa kita nalar secara rasional semuanya. Hanya kita mendengarkan, ada yang ujung-ujungnya sama seperti syair, ada pula yang intinya saja sama tapi ungkapan kata-katanya berbeda. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, praktek ilmu sihir itu senantiasa ada. Setelah kita wafat, kita tak ada lagi, zaman modern sudah bertukar, dia tetap ada. Kenapa? Karena iblis itu sebelum dunia ini kiamat, dia tetap ada. Nah, iblis itulah, jin itulah yang kekuatannya digunakan oleh tukang-tukang sihir dengan komunikasi dan bayaran-bayaran tertentu. Bayaran-bayaran terhadap tukang sihir itu biasanya ada berupa darah, ada berupa makanan-makanan tertentu, entah pulut kuning, entah itu panggang ayam, ada pisang, ada jeruk, entah bermacam-macam lagi yang mereka pergunakan. Dan untuk membunuh orang, bagi tukang sihir itu kalau di Indonesia ini entah benar entah tidak, tapi sering kita melihatnya di YouTube, itu ada menggunakan paku, kaca, beling, ada menggunakan lintah, dan banyak lagi benda-benda lainnya yang menyakitkan, yang bisa targetnya untuk membunuh orang, bisa untuk membuat orang menjadi sakit saja, membuat orang jadi lumpuh, dan bermacam-macam. Bisa membuat orang terhipnotis, entah apalagi mantranya. Tapi yang jelas itu kejahatan terhadap kemanusiaan.
Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, selayang pandang yang berjudul Ilmu Santet menurut KUHP. Nah, ilmu santet itu adalah bagian dari perbuatan pidana oleh rancangan ilmu santet, tapi masih kontroversi. Artinya tidak semua orang setuju, tapi yang jelas dia mencuat ke permukaan karena saking banyaknya sihir santet di mana-mana. Kalau di Pulau Jawa namanya santet, kalau di Sumatera namanya tigam, godam, palu, entah apa lagi. Dan di masing-masing daerah mempunyai nama tersendiri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari praktek ilmu sihir itu. Seringlah kita membaca ayat kursi, surat Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat-ayat lainnya. Semuanya itu mempunyai khasiat-khasiat tertentu dalam menghalau ilmu sihir. Ya, untunglah sekarang ini sudah banyak bermunculan ahli-ahli ruqyah. Ahli-ahli ruqyah yang bisa pengobatan secara spiritual, yang mampu mengusir jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, dengan berbagai-bagai tampilan ilmu yang semuanya saya lihat itu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranil Karim. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pada yang minta hormat, saudara-saudara sekalian, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ke mama. Enggak katanya. Iya. Enggak mau ya. Kita ke mama ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hah? Oh, di sini ada ada orang. Ya. Di sini nggak ada orang. Lurus ke belakang. Ya. Ada orang belakang enggak? Nah. Ya, coba. Ya, demikian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.